Tapi dalam artian menikah ini menghindari perzinahan, itu menurut Ibu seperti apa, Bu? Kemudian untuk seorang istri juga kan harusnya juga patuh kepada suami, tapi ada kalanya juga perempuan ini seperti apa ya? Mungkin cukup lama memendam masalah atau kesal yang harusnya jadi seperti meledak seperti itu ditahan. Nanti ada suatu momen itu mungkin seorang istri ini seperti marah-marah seperti itu loh, Bu. Iya, gara-gara iya mungkin masalah sepele bertolak belakang seperti itu. Artinya kalau marah-marah itu berarti kan kayak berani sama suami gitu ya. Iya. Nah ini juga tadi kan derajat yang lebih tinggi tadi. Kalau istri marah-marah jangan dianggap kemudian istrinya berani sama suami. Nah ini loh artinya sabar dengan perilaku istri yang seperti itu. Jadi kalau suami ngomong satu kata, istri sudah banyak sekali kan. Karena memang dia nggak bisa untuk mengungkapkan sesuatu itu hanya dengan sesuatu yang singkat. Ya suka diulang-ulang ya seperti itu. Ya itu kalau para dai-dai itu, ya alhamdulillah berarti istriku kan masih hidup kalau dia cerewet ya seperti itu. Yang itu tadi ya Mbak, sabar. Dengan apa artinya itu bukan kemudian bentuk ketidaktaatan sebenarnya, jangan dianggap seperti itu. Kalau sudah dianggapnya ke situ maka yang ada adalah konflik, merasa harga diri laki-laki. Nah ini sudah tersulut kalau seperti itu. Nah sehingga jangan memaknai ketaatan itu seperti itu, tetapi kalau menurut saya lebih tentang kepatuhan. Itu kan sebenarnya ya memang ada kepatuhan. Kepatuhan itu adalah semacam ketundukan. Di sini konteksnya adalah suami sebagai imamuddin, ya, imam dalam segi keagamaan, ya kan, untuk hal-hal keduniaan. Maka di situ sebenarnya adalah sharing, kemudian lebih saling menghormati, ya, menghargai. Nah itu. Maka istilah patuh itu sendiko dawuh, semuanya kita nggak boleh berpendapat. Nah itu saya pikir itu nanti akan bertolak belakang dengan untuk bertentangan dengan upaya untuk mewujudkan keluarga harmonis tadi, ya kan, nggak dinamis, ya kan, sekali, Bu. hanya satu arah, tidak dua arah, itu kan nggak dinamis. Jadi lebih ke emosionalnya ya Bu, seperti itu. Emosional yang mana? Seperti ya yang tadi, yang istrinya kalau ada apa-apa itu marah, seperti itu. Ya, sabar itu. Ya. Suami nggak usah jangan ikut-ikutan baper, ya kan? Nah, itu bukan levelnya. Karena levelnya adalah derajat lebih tinggi dari perempuan. Kalau dia ikut-ikutan marah baper, berarti derajatnya sama dengan perempuan. Kemudian sebenarnya apa saja sih Bu kewajiban seorang istri kepada suami dan juga sebaliknya? Menurut Ibu seperti apa? Ya barusan tadi ya kita kewajiban. Nah ini bahasa kewajiban ini sebenarnya saya agak dalam tanda kutip alergi ya. Alergi dalam hal ini karena seringkali terjebak ini loh Mbak, bahwa hubungan suami istri itu dimaknai hanyalah hubungan tuntut menuntut hak. Kewajibanmu udah kamu jalankan belum? Ya. Kalau kewajibanmu belum kamu jalankan maka hakmu nggak akan aku berikan. Nah ini ya yang tadi saya sampaikan alergi itu. Nah istilah kewajiban maka kembali sebenarnya ke pola relasi. Nah tetapi memang sering di masyarakat memaknai kewajiban itu seperti kewajiban dalam sholat. Baik. Padahal jelas ayatnya kan sesuai dengan kemampuan suami kan memberikan nafkah itu. Tetapi kalau itu dimaknai kewajiban mutlak seperti sholat, maka kan suami nggak ngasih nafkah istrinya berdosa. Ya. Maukah para suami dikatakan berdosa? Jadi wajib ya, kewajiban di sini itu sebenarnya kewajiban yang bisa dinegosiasikan. Ya, artinya sebenarnya hak dan kewajiban dalam rumah tangga itu tergantung kepada hak itu haknya siapa. Kalau dia rela, maka kewajiban itu akan gugur bagi
pasangannya ya. Dalam arti bukan kemudian dosa ya persoalannya itu, bukan, sehingga yang ada adalah tuntut menuntut hak. Nah itu ya, sehingga semuanya harus idealnya juga memang sebenarnya egalitarian tadi ya. Jadi kalau egalitarian itu yang penting fungsi-fungsi rumah tangga bisa dijalankan, entah siapa yang menjalankan ya kan, seperti itu Mbak. Jadi dalam pernikahan kan pastinya juga ada konflik seperti yang Ibu sebutkan tadi ya. Lalu bagaimana cara memanajemen penyelesaian masalah gitu Bu, agar tidak betul ya, itu biar enggak ngomong macam-macam. Nah ini benar. Juga ini resepnya juga ketika marahan jangan, lebih baik diam ya. Jadi kalau mengumpat itu di dalam hati aja ya, karena kalau sudah terlanjur keluar ya, lidah itu kan tidak bertulang, tetapi tajamnya tidak tidak kurang tajam dari pisau, artinya melukai, dan lukanya itu akan terus teringat ya kan. Kalau kita misalkan kegores pisau itu bisa lupa ya. Tapi kalau itu yang tergores hati, nah itu akan pasti masih teringat ya, seperti betul. Itu ya. Jangan sampai mengucapkan kata kalau marah kan cenderung kata negatif ya, yang keluar dari ucapan kita. Bahkan kalau suami nanti sangat rentan untuk bilang talak ya kan, wes kono bali nang wong tuamu. Nah seperti itu, silahkan kamu pulang ke orang tuamu ya. Ini supaya tidak terjadi itu. Padahal dalam ketentuan hukum Islam salasun jiddun najidun bahazluna jiddun, itu 3 hal yang kalau dikatakan dengan serius ya serius, tapi kalau dikatakan main-main dengan kata lain tidak sadar, itu juga jatuh sebagai serius. Itu adalah an-nikah, at-thalaq, ar-ruju'. Nah itu tadi at-thalaq ya, jatuh itu. Maka hati-hati, lebih baik kalau marah diam ya, nyingkir ya, nyingkir saja, diredamkan dulu emosinya, baru nanti ngomong kenapa seperti ini, seperti itu ya Bu. Betul, bahaya. Kalau versi Ibu sendiri nih selama berumah tangga ini, bagaimana cara memanage emosi Ibu sama bapaknya? Ya seperti itu tadi ya, kita jangan sampai keluar kata-kata yang menyakiti satu sama lain. Lebih baik diam ya, diam. Kemudian untuk kunci kebahagiaan dalam rumah tangga sendiri itu seperti apa Bu? Kunci kebahagiaan artinya untuk supaya bahagia tentu ya nomor 1 adalah bersyukur. Ya bersyukur atas apa yang sudah ada di tangan kita, yang ada di hadapan kita, termasuk pasangan kita. Itu pertama harus disyukuri itu. Nah selebihnya itu adalah seni. Ya seni untuk menciptakan kebahagiaan. Masing-masing harus bisa ya. Jadi sebenarnya menikah atau menjadi pasangan dalam berumah tangga itu sebenarnya sekolah loh. Ya, jadi jangan kemudian dianggap itu sudah bukan sekolah. Artinya kita terus belajar dan suatu saat kita akan mendapati sesuatu dari suami. Oh ini ya, satu hal ini saya dapat pelajaran baru. Atau sebaliknya suami dari istrinya, ini ada pelajaran baru. Seperti itu. Jadi saling mempelajari sebenarnya sampai sampai kapanpun gitu itu. Jangan menganggap bahwa sesuatu yang sudah final ya, apa yang kalau fase rumah tangga, tetapi itu masih proses belajar. Dan satu lagi tadi saya bilang di depan ada salat tahajud ya supaya kita kuat. Kemudian jalinan komunikasi atau manajemen. Satu lagi kita harus sering-sering ikut siraman rohani Mbak. Baik, jadi seperti pembekalan, harus ada pembekalan terus gitu ya. Charge atau upgrade. Nah, seperti itu. Nah, untuk Ibu sendiri mungkin lagi marak-maraknya serial layangan putus ini Bu. Mungkin Ibu pernah mendengar atau bahkan sudah menonton. Menurut Ibu seperti apa fenomena rumah tangga dalam film tersebut? Nah, ini suka. Kalau cewek-cewek itu kan suka baper ya, ambilnya di film itu tidak kemudian menggarisbawahi terkait
bagaimana mengarungi ya, idealnya mengarungi rumah tangga, tetapi sering kalau saya dengar komennya itu hanya baper ya, membela perempuan tadi, kasihan dia pihak yang tertindas, yang sebenarnya konon katanya itu kan realita ya, kemudian difilmkan, dan realitanya sebenarnya lebih mengenaskan sebenarnya dari yang diceritakan, yang difilmkan itu. Tapi kalau ini apa tadi komentar saya ya tentang layangan putus ya, perilaku atau peran yang ada di layangan putus yang tadi itu ada semacam ketidakpuasan, dalam arti ketidakpuasan itu kan pasangan tidak paham kan kalau ternyata suami saya nggak puas ya. Nah makanya tadi itu harusnya ada komunikasi, ada negosiasi. Ya kan? Artinya suami punya masalah ya suami harus sharing sama istri, jangan sharingnya sama orang lain yang bukan istrinya ya. Toh kemudian pada akhirnya itu kan endingnya bercerai ya Mbak ya. Iya. Nah karena tidak mau dimadu ya, karena tidak mau dimadu. Ya, bukan kemudian di sini saya mengomentari tentang poligaminya ya, tetapi lebih kepada perasaan tadi itu, artinya kenapa dia kemudian menolak, karena kan juga dalam ceritanya itu sudah memaafkan, tetapi kemudian ternyata tidak cuma bohongan, ya kan? Jadi bukan taubatan nasuha, ya akhirnya dia itu hak sih, itu hak perempuan. Ya untuk kemudian memilih, karena pada prinsipnya tadi itu kan untuk menikah kan harus ada kemauan satu sama lain ya. Kalau satunya sudah nggak kuat, itu haknya dia untuk bercerai. Atau poin mana mungkin yang mau ditanyakan, poin yang bagian yang istri minta cerai atau bagian yang mananya, mungkin begitu. Karena banyak kan itu. Ya. Jadi harus tetap ada negosiasi antara suami dan istri ya Bu. Betul. Kemudian selain kurangnya rasa syukur tadi ya Bu, apa sih faktor yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan itu tadi? Mungkin dari internal atau eksternal suami istri itu. Ya tentu juga ini kembali lagi ke konsep pernikahan dalam Islam juga Mbak. Kalau saya sampai saat ini, meski sebenarnya saya mendukung sekali posisi egalitarian antara laki-laki dan perempuan. Tadi saya bilang untuk kita taat dalam segi agama, maka dalam segi agama ini termasuk salah satunya adalah ketika istri keluar itu harus seizin suami ya, karena ini di satu sisi saya berbicara terkait dengan pengembangan hukum keluarga atau fikih munakahat, tapi di satu sisi ada hal-hal fikih munakahat itu yang tetap harus dipertahankan. Artinya hukum, posisi hukumnya tetap harus ditampakkan. Jadi kalau dalam fikih klasik, perempuan menikah itu tidak memiliki suaminya dengan sempurna. Tapi kalau suami kepada istrinya, dia memiliki seutuhnya ya, secara sempurna. Nah ini barangkali inilah sebenarnya pemahaman yang parsial ini kemudian oleh suami dianggap bahwa perselingkuhan itu adalah sesuatu yang wajar, alami. Nah seperti itu yang apa tadi Mbak? Yang melatar belakangi perselingkuhan ya, itu. yang melatar belakangi perselingkuhan ya, pertama mindset tadi itu ya, mindset laki-laki juga. Kemudian kalau kurang syukur ya kan, kurang ada komunikasi, kemudian jatuhlah dia berani ya main api atau backstreet tadi itu. Sebenarnya kalau dalam konsep Islam itu kan yang boleh adalah menikah lagi kan, poligami, bukan kemudian pacaran kan. Nah, suami memiliki pacar atau istri memiliki pacar seperti itu ya Bu. Itu pengkhianatan kan? Iya benar sekali. Apakah kasus perselingkuhan ini sendiri bisa dipidanakan Bu? Kemudian apakah ada patokan berapa lama atau ada negosiasinya seperti apa Bu? Oke. Sebenarnya kalau istilah perselingkuhan dalam kitab undang-undang hukum pidana itu tidak ada ya. Yang ada itu pasal perzinaan. Dan perzinaan itu dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang
memiliki pasangan dan atau itu dipidanakan, itu berarti dianggap kejahatan, itu kategorinya adalah delik aduan. Jadi harus pihak yang diselingkuhi misal dia harus mengadukan bahwa si ini berselingkuh. Jadi harus diadukan. Dan kalau delik aduan itu bisa kemudian kalau dia berubah, misalkan tidak mau meneruskan untuk dipidanakan, bisa dicabut. Dan untuk perzinahan itu hukumannya hanya 9 bulan. 9 bulan saja ya Bu? Iya. Apakah ada seperti kasus lain yang bisa ditembus sampai nanti akhirnya tidak ada pidana seperti itu? Iya, semuanya tergantung pada pembuktian, Mbak. Baik. Ya, pembuktian di pengadilan. Ya, ketika kemudian terbukti item-itemnya secara keseluruhan, maka ya akan hukuman maksimalnya tadi itu 9 bulan. 9 bulan ya. Kemudian dengan keadaan Indonesia yang seperti ini Bu, menurut Ibu apa yang menyebabkan di Indonesia ini banyak sekali terjadi kasus perselingkuhan? Ya kebetulan kita tahu di Indonesia yang kita warga negara Indonesia. Nah, bagaimanapun perselingkuhan ini kalau sudah ada ya sebenarnya masuk di pengadilan itu faktor perceraian itu salah satunya adalah medsos. Nah, disinilah sebenarnya yang tadi itu bahwa perempuan keluar harus seizin suami atau sebaliknya ya. Medsos itu kita nggak nyadar ya, kita nggak nyadar cekrek upload. Nah, itu sama dengan kita keluar rumah loh itu. Ya, kita lagi ini, aku lagi ada masalah sama suami, suka kan buat status story. Itulah sebenarnya awal mula masuknya perselingkuhan. Jadi fenomenanya status story itu dianggap hal wajar untuk curhat itu. Nah, itu keliru, padahal kan dalam aturannya tetap ya itu kita tidak boleh membuka aib membuka aib suami atau aib keluarga itu di umum, halayak umum seperti itu. Kemudian kalau sudah terjadi perselingkuhan ya Bu, ada pihak yang tidak bisa memaafkan. Jadi seperti itu, apakah memaafkan itu perlu sebenarnya? Maksudnya harus atau perlu? Ya, seharusnya seperti apa Bu? Oke. Sebenarnya memaafkan itu jauh lebih baik, ya. Artinya jauh lebih baik itu apa? Karena sudah memiliki anak, ya, dan seterusnya. Dan toh kalau misalkan dipidanakan ya seperti itu, bukan kemudian saya menyudutkan ini kalau selingkuh kan potensi bisa suami bisa istri kan ya. Oke, masing-masing dalam hal ini tadi itu ya karena kita diciptakan oleh Allah itu berpasang-pasangan, artinya kehidupan kita sangat berat ya, sulit kalau kita tidak memiliki pasangan dalam hidup ini, apalagi kemudian di hari tua ya seperti itu. Nah, apa tadi Mbak yang memaafkan ya, memaafkan tadi itu sebenarnya kalau memang dia memiliki kekuasaan, kemampuan untuk memaafkan itu sebenarnya bagus ya, asal pasangannya memang ada taubat ya. Memaafkan beberapa kali pun itu bukan sesuatu hal yang negatif, itu adalah sesuatu yang positif. Tetapi karena memaafkan itu berat ya kan, kecil ya atau sedikit orang yang dalam hal ini itu kemudian memaafkan. Tetapi kalau mau memaafkan itu sebenarnya manfaatnya banyak sekali. Artinya apa? Ketika misalkan kemudian tidak memaafkan, berpisah, kemudian dia menikah lagi, belum tentu pasangan berikutnya itu lebih baik dari pasangan sebelumnya ya. Nah, jadi memang harus berpikir panjang ya kalau kemudian akhirnya untuk tidak memaafkan. Kemudian kalau untuk
seseorang yang melakukan perselingkuhan sendiri, Bu, apakah bisa sembuh? Kalau menurut saya perselingkuhan itu adalah sebuah penyakit, Bu. Gitu ya? Iya. Sembuh, ya istilah sembuh. Sembuh itu tadi yang saya bilang di awal bahwa semuanya itu ada yang menggerakkan, yaitu Allah kan. Artinya tadi kalau sudah dibilang nggak mungkin sembuh, itu saya kira itu menafikan kuasa Allah itu ya. Ya masih ada bisa sembuh ya, tapi memang itu sebuah ujian kesabaran ya untuk pasangannya, apalagi yang kambuhan ya kan. Tadi misalkan ya kambuh itu sampai seberapa lama, masa sampai tua ya kan, kadang ya seperti itu. Makanya ketika saya ditanya kalau perceraian itu biasa atau tidak biasa ya kan, tetapi sebenarnya kalau dalam Islam sendiri perceraian itu bukan sesuatu yang biasa. Bahkan sering dengar kan teman-teman abghadul halal ilallahi at-thalaq, sesuatu yang halal tetapi dibenci ya kan, seperti aneh ya, halal tapi dibenci, itu adalah at-thalaq. Nah jadi apa tadi Mbak? Penyebab perceraian. Iya. Untuk kemudian memilih untuk bercerai, maka itu sebenarnya sesuai tadi ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi kalau memang sudah nggak mampu ya, artinya untuk mengatasi selain dengan cara cerai, ya nggak apa-apa. Kemudian kalau sudah sampai perceraian, berarti kan sebelumnya juga pasti ada meditasi dan lain sebagainya ya Bu? Merenung. Iya, kalau di pengadilan agama setahu saya ada seperti itu. Mediasi. Oh maaf, mediasi ya. Ya. Nah untuk mediasi sendiri itu Bu, apakah ada kemungkinan sebuah pasangan yang akan bercerai itu rujuk lagi? Makanya kalau mediasi itu ada mediatornya Mbak. Itu pandai-pandainya mediator ya, skema apa ya, merumuskan ya duduk perkaranya, ini muaranya di mana, kemudian menawarkan satu sama lain pada dua pasangan itu tadi tawarannya, ketika itu bisa diterima, itu ya sangat mungkin bisa rukun kembali. Maka untuk mediator itu memang harus ada sertifikat ya. Itu pandai-pandai mediatornya. Jadi biasanya ya kebetulan dari Fakultas Syariah belum ada ya yang punya sertifikat mediator dan belum beroperasi, tetapi ada di Salatiga. Itu untuk mediatornya banyak dari lingkungan akademis, artinya kampus perguruan tinggi Islam Fakultas Syariah. Itu tingkat rukun kembali karena ada upaya mediasi itu tinggi. Selama ini mungkin kenapa dalam upaya mediasi itu masih belum, itu karena ditangani oleh hakim yang karena dia punya sertifikat itu, artinya orang dalam pengadilan yang pekerjaannya overload sehingga mediasinya tidak maksimal. Jadi tergantung kepada mediator. Jadi mungkin kondisi mediatornya juga berpengaruh kepada pasangan yang melakukan mediasi tadi ya Bu. Waduh, sangat riskan sekali sebenarnya seperti itu ya. Kemudian apa saja Bu dampak perceraian bagi anak dan juga keluarga suami atau istri? Ya, kecenderungan ya dampaknya itu memang sesuatu yang negatif ya. Ketika mental mereka itu rapuh ya bisa kemudian anak ya, kenakalan anak, kemudian juga trauma ya, seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau itu terkait dengan dampak negatif ya, itu yang mentalnya rapuh. Tapi kalau yang mentalnya kuat ya itu justru menjadi penguatan ya, artinya bahwa hidup ini tidak mudah ya, harus berjuang. Kemudian akan ada nasihat Ibu kepada teman-teman semua yang akan menikah ini, khususnya bagi
anak-anak muda. Ya betul. Jadi ketahuilah bahwa sebenarnya menikah itu memang indah loh ya. Jadi bukan maksud saya di sini menakut-nakuti ya, bukan. Menikah itu indah sekali. Ya itulah sebenarnya yang diinginkan ya, semua orang itu pada akhirnya menikah, kemudian berkeluarga, karena disitulah ajang untuk berkasih sayang ya. Maka sebelum menikah, jadi carilah bekal ya, bekali diri ya, bekali diri dengan ilmu berumah tangga, kemudian kuatkan mentalnya. Ya, artinya kalau orang itu sudah sejak awal sadar bahwa nanti saya akan menghadapi kerikil-kerikil, maka dia akan siap ya kan. Oh ini ada kerikil, oh kalau begitu begini. Tetapi ketika dia tidak membayangkan bahwa kehidupannya nanti itu ada kerikil-kerikil, yang terjadi adalah shock. Kaget dan kemudian jadi enggak fokus ya, jadi kemudian galau, dikit-dikit galau ya. Maka kalau sudah tahu bahwa hidup ini berat, maka ya kita bekali diri ya, bahwa ya terutama tadi itu ya, nanti kalau ya juga selama ini mau menuju ya, itu memang penting banget loh sholat tahajud ya. Jadi supaya seperti lebih dimantapkan lagi hatinya ya, untuk berumah tangga seperti itu ya Bu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu kami dari tim podcast membuka sebuah question box di Instagram, dan ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh netizen ini Bu ke Ibu Ulin. Nah, jadi yang pertama ada pertanyaan dari @arika12. Bagaimana pengaruh wanita karir terhadap keharmonisan keluarga menurut pandangan Islam? Nah, ini ya, kebetulan ini wanita karir, ini saya ya ini. Pengaruh wanita karir terhadap apa tadi? Keharmonisan. Ya, keharmonisan keluarga. Nah, jadi makanya wanita karir tadi harus memiliki kesadaran ya, memiliki kesadaran diri bahwa saya berkarir, maka saya meninggalkan meninggalkan kewajiban-kewajiban saya, maka saya pun juga tidak boleh selalu menuntut suami. Sehingga ya resepnya tadi itu bahwa pola relasinya adalah egalitarian. Misal ya, kalau kita di rumah kotor misal, kemudian kita tidak punya pembantu, maka nggak ada salahnya suami yang bersihkan. Atau kalau memang saya nggak capek, saya jadi nggak kemudian saling tuding, ayo dibersihkan ini, aku sudah ini itu. Nah, jadi kalau capek ya sudah, nah itu selalu buat kesepakatan ya. Artinya saya dengan suami memiliki kesepakatan bahwa kita sama-sama bekerja. Kemudian kita tidak memiliki asisten ya, kemudian kita bergantian mengasuh anak. Jadi polanya seperti itu. Baik, ya. Jadi sepertinya kuncinya adalah komunikasi ya Bu. Betul. Dan tidak bertumpu ke salah satu pihak. Iya, egalitarian. Kemudian berikutnya ada dari @bayu. Bagaimanakah cara mengatasi perbedaan pendapat dalam keluarga atau dalam hubungan suami istri? Terkait dengan perbedaan pendapat, tetapi kalau memang perbedaan pendapat tadi itu memang sudah tidak bisa tidak bisa dirubah, artinya itu memang sudah harga mati bagi masing-masing, ya sudah, kita menghormati itu sebagai sebuah perbedaan, cukup kita dengan menghormati saja, nggak perlu kemudian kita harus menyamakan ya, seperti itu. Kemudian ada lagi nih Bu dari @yunita_. Bagaimanakah cara membangun komunikasi yang sehat antara suami istri? Mungkin supaya juga terhindar dari perkataan yang negatif atau yang mungkin kasar. Ya, benar sekali. Kurang pantas diucapkan lah. Ya, mungkin sesekali itu kadang ucapan kasar itu juga tetap keluar ya, tapi meskipun sudah ditahan, tapi sebisa mungkin memang harus ditahan. Ya, cari momen untuk mengkomunikasikan tadi ya, kita ngomong. Jadi kalau pas momennya lagi baik-baik, lagi istilahnya adem, lagi bisa meresapi ya satu sama lain, hatinya itu lagi legowo, itu bisa seperti itu ya. Tunggu momen-momen itu, jangan kemudian asal ketemu ya langsung jadi kayak hakim itu kan, oke diadili, ya tidak bisa seperti itu. Kadang juga sebenarnya suaminya sudah menyadari kalau dia salah, tetapi kalau kecenderungan laki-laki itu kan untuk tidak
menyampaikan saya minta maaf, itu tidak, biasanya dengan perbuatan ya. Kemudian ada lagi yang terakhir pertanyaan dari @lulula. Lelaki dalam sebuah rumah tangga kan menjadi imam untuk istrinya ya Bu. Yeah. Kemudian bagaimana kalau calon suami pengetahuan agamanya tidak terlalu baik? Apakah sebagai wanita kita harus memilih calon suami yang memiliki pengetahuan agama yang baik? Nah, ini memang dalam Islam itu kan tip ya, tadi itu tip memilih pasangan itu carilah kelebihan di bidang agamanya atau ilmunya. Ya, tetapi selama ini cenderung kalau anak-anak milenial itu kan lihat yang tampak ya, ganteng ya kan, seperti itu, kaya. Itu bukan jaminan ya. Jadi pilih agamanya, pasti dia adalah orang yang rajin. Artinya meskipun nanti menikah dia hanya punya Vespa tua misalkan begitu ya, tetapi dia rajin ya kan. Ya yang penting baik itu calon perempuan atau yang laki-laki adalah sosok yang rajin, agamanya bagus, rajin, ya itu sudah jaminan. Iya, karena untuk suami istri sendiri kalau sudah memiliki agama yang baik, pastinya juga lebih paham mengenai tanggung jawabnya seperti apa. Betul. Seperti itu ya Bu. Iya. Wah, sangat menarik sekali perbincangan podcast kali ini pemirsa KK Media. Terima kasih untuk Ibu Ulin yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kami. Jangan kapok-kapok. Tidak. Baik pemirsa podcast KK Media, nantikan program podcast KK Media yang lain di episode yang lain. Jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast KK Media. Saya Vika pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.